Artinya apa? Jangan berhenti ngaji gitu. Orang kalau udah punya hikmah, yang ada lembut hatinya, beragama bukan dengan emosi. Orang kalau belum ada hikmah dalam hatinya, yang ada emosian mulu, nggak boleh ngelihat yang beda dikit tuh langsung aja udah, ya bawaannya apa? Marah mulu, ya bawaannya nesu. Tahu nesu nggak? Nesu. Siapa orang yang nulis ayat kursi, karena maka ada ya, tiap hari nih bacanya. Nala maka akan memperoleh siapa man maksudahu akan apa yang dituju, apa yang dimaksud, apa yang akan dimaksud oleh orang itu. Wa adraka dan menjumpai, menemui siapa man gharabahu akan tujuannya man bila syakkin tanpa ragu-ragu, wala syubhatin dan tanpa samar-samar. Nggak ada keraguan dan tidak ada kesamaran dalam persoalan ini. Siapa orang yang membaca ayat kursi sebanyak 50 kali saban hari, maka apa yang dia maksud akan diwujudin sama Allah. Tujuannya bakalan dimudahin sama Allah. Hadza adapun ini nala maqsudah minal mujarrobati, termasuk perkara yang udah uji coba. Minal mujarrobati, termasuk perkara yang udah diuji coba. Ini semuanya udah diuji coba sama orang-orang tua kita terdahulu. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Buni, wa fi hadza, dan di dalam perkara ini sirrun azimun, ada rahasia yang sangat agung. Wa fi hadza, dan di dalam rahasia ini, wa fi hadza, dan di dalam perkara ini. Perkara apa? Nala maksudahu wa adraka ghardahu. Sirrun azimun, ada rahasia yang sangat besar. Muwadda'un, yang dititipkan. Auda'a, menitipkan, hu akan sir siapa Allahu Azzallah, siapa Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla. Fi hadhil ayati, di dalam ayat ini. Sungguhnya dalam urusan ini ada rahasia yang begitu sangat besar yang telah dititipkan oleh Allah. Rahasia tersebut di dalam ayat ini. Wayam bagi, maka seyogyanya apa ayyahfadha, untuk menjaga siapa man sirrahu akan rahasia daripada bacaan ayat kursi. Wayam bagi, fayam bagi, maka seyogyanya apa ayyahfadha, menjaga siapa man sirrahu akan rahasia daripada ayat kursi ini. Wayasluka, atau kepada ayyahfadha, wa ayasluka, dan menempuh siapa man maslakahu akan jalannya man, illa li syiddatin azimatin, kecuali dalam satu kondisi yang banget besarnya. Jadi kalau bisa mah jangan pakai jalan pintas. Ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar aja dulu. Belajar, udah dipelajarin nih kagak ngudeng baru udah baca ayat kursi. Bocah juga jangan dicekokin air doa mulu. Lo gak usah belajar tong, tenang aja, gua sembur aja ntar lo. Ya ntar di bocah akhirnya ya begitu udah jadinya. Ya bocah tetep lu belajar yang bener tong, belajar lo. Udah belajar nih, udah sampai kita datengin guru privat. Nih bocah kagak bisa-bisa juga. Emang EQ-nya di bawah rata-rata, baru dah tuh illa li syiddatin azimatin, kecuali dalam satu kondisi yang emang mendesak. Ya, nih bocah emang roma-romanya kita udah konsultasikan ke psikiater. Emang nih bocah EQ-nya di bawah rata-rata. Ya. Kita udah apain aja dah. Masih belum ada perubahan. Udah ya, pakai cara ini. Karena di dalam ayat kursi Allah titipkan banyak rahasia di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah siapa orang yang baca ayat kursi 50 kali pada air hujan,
maka akal yang separuh bisa disempurnakan dengan sebab ayat kursi itu. Au naibatin, atau perkara yang mengganti azimatin yang agung, la yuqabilu, yang tidak menyamai hak akan li syiddatin azimatin au naibatin azimatin, siapa illallahu, kecuali Allah azza wajal. Fadzalika maka yang demikian itu, demikian ayah fadha sirrahu wa yasluka maslakahu, nudiba disunatkan ilaihi, apa ilaihi, kepada zalika. Kalau udah kondisinya kayak begitu, udah kita pakai jalur langit. Nggak ada yang bisa mengalahkan Allah dan ayat-ayat Allah. Kita berikhtiar dengan membaca ayat Qur'an. Qala, berkata siapa Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Buni, hadza adapun ini ayah fadha sirrahu wa yasluka maslakahu, sirrun, rahasia, ya ta'allaku, yang berhubungan, apa rahasia itu, ya ta'allaku, kan yang berhubungan, apa hikamuhu, hadza adapun ini ayah fadha sirrahu wa yasluka maslakahu, yaitu sirrun, rahasia, ya ta'allaku, yang berhubungan, apa sir, hikamahu, akan hikmah-hikmahnya sir. Banyak sekali hikmah-hikmah yang terdapat di dalam setiap rahasia itu. Wabil umuri diniyati, dengan perkara-perkara agama. Bil umuri diniyati, dengan perkara-perkara agama. Aidan juga persoalan-persoalan agama yang kita hadapin. Contoh, nih bocah susah banget sembahyang, nih bocah susah banget diajarinnya, nih bocah susah banget suruh ngajinya, nih bocah ngelawan banget sama orang tuanya. Bacain dah tuh ayat kursi 50 kali, tapi dengan media air hujan. Faman aroda, faman barang siapa, aroda menginginkan, siapa man, nailaha akan mendapatkan daripada al-umurid diniyah. Faman barang siapa aroda menginginkan, siapa man nailaha akan memperolehnya al-umur diniyah. Barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan urusan-urusan agamanya, fima yardallahu wa rasuluh, terhadap apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Fima, terhadap apa yarda, yang ridha siapa, Allah wa rasuluhu, dan Rasulnya Allah. Siapa orang yang pengen dimudahkan urusan agamanya, termasuk di dalamnya perkara-perkara yang diredoin sama Allah dan Rasulnya, falya'mad, memintalah pertolongan siapa orang itu. Hamida ya'madu itu kalau kita lihat di kamus itu bukan sengaja, artinya minta pertolongan atau mulai bekerja, begitu. Falya'mad, minta pertolonganlah siapa man ila qiraati hadil ayati, dengan wasilah membaca ayat ini. Ila qiraati hadil ayati, dengan wasilah membaca ayat ini. Ala hukmi hadal adadi, atas hukum jumlah ini. Jumlahnya berapa? Berapa? 50. Ala hukmi hadal adadi, atas hukum jumlah ini. Wa amma idza aradta, dan apabila engkau menginginkan, qiraataha, membaca ayat ini, ala hukmi hadal adadi, atas hukum jumlah ini, wa huwa khamsuna, yaitu 50, apanya marrotan kalinya. Dan apabila engkau menginginkan membaca ayat kursi ini sesuai dengan jumlah yang ditentukan, yaitu 50 kali, tanal maka memperoleh siapa kamu, fadla hadza sirri, keutamaan daripada rahasia ini. Tanal maka mendapatkan siapa engkau,
fadla hadza sirri, keutamaan daripada rahasia ini. Wa idza quri'at, dan apabila dibaca apa ayatul rahmatin, ayat rahmat. Ya, sekarang keluar daripada ayat kursi ini. Yang jadi pembicaraan adalah al-adadnya, jumlahnya 50 itu, jumlahnya 50. Wa idza quri'at, dan apabila dibaca ayatul rahmatin, ayat rahmat, minal qur'ani, daripada Al-Qur'an, ala hukmi hadal adad, di atas hukum jumlah ini. Barang siapa yang membaca ayat Al-Qur'an, di mana ayat Al-Qur'an tersebut berbicara tentang rahmat, tentang kasih sayang, dia baca 50 kali, lakanat, maka ada apa ayat, ada itu rahmatan, menjadi rahmat lil qari'i, bagi yang baca. Kalau kita nemuin ada ayat yang berbicara tentang rahmat, yang berbicara tentang kasih sayang, yang berbicara tentang surga, yang berbicara tentang kenikmatan surga, kita baca 50 kali, apa faedah yang bisa kita dapat? Kita akan mendapatkan kasih sayang dari siapa? Min sa'iril makhluqati, dari seluruh makhluk-makhluk. Jadi nggak terbatas pada ayat kursi saja. Penekanannya ada pada jumlah 50. Lalu bagaimana kalau kita baca ayat-ayat yang berbicara tentang neraka, ayat-ayat yang berbicara tentang murkanya Allah, ayat-ayat yang berbicara tentang orang kafir, orang-orang yang berbicara tentang pembangkangan terhadap ajaran Allah, kita baca 50 kali. Ini fungsinya buat apa? Wa amma idza quri'at, apabila, dan wa amma idza quri'at, adapun apabila dibaca apa ayatu sukhtin, ayat bendu, ayat murka. Wa amma idza quri'at, adapun apabila dibaca apa ayatu sukhtin, ayat murka, minal Qur'anil azim, yang ada di dalam Qur'anul azim, ala hukmi hadal adadi, atas jumlah ini, ala hukmi hadal adadi, atas hukum jumlah ini. Dia baca tuh ayat yang berbicara tentang murkanya Allah sebanyak 50 kali. Kanat, maka ada apa ayat, fungsinya untuk apa? Lihalakil aduwi, untuk menghancurkan musuh. Lihalakil aduwi, untuk menghancurkan musuh. Contohnya apa? Ayat yang berbicara tentang iblis misalkan gitu, yang dia kagak mau sujud kepada Nabi Adam. Kita baca 50 kali, kita niatkan dengan wasilah ayat yang kita baca itu, musuh kita tumbang gitu. Tapi nggak boleh dipakai, jangan dipakai. Kasihan. Wa bulughil muradi, dan sampainya perkara yang diinginkan. Wa bulughil muradi, dan sampainya perkara yang diinginkan. Min halakihim, apa perkara yang diinginkan? Min halakihim, dari hancurnya musuh-musuh itu. Jadi kalau baca ayat rahmat ini buat mahabbah, biar orang-orang pada demen sama kita. Dibaca berapa kali? Kalau berbicara tuh ayat tentang murkanya Allah, ini dikhususkan buat para musuh Islam, musuh Islam, orang yang ya selalu menghina Islam, menghina kita punya agama, ya, boleh tuh dibacain. Tapi kalau seiman jangan, nggak boleh, ya. Orang yang zalim itu harus ditolong juga, kan gitu ya. Orang yang jahat itu harus ditolong juga, kan gitu. Ya, pernah saya sampaikan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu yang melakukan perbuatan zalim dan yang terzalimi. Protes sama Nabi, ya Rasul, ungkapanmu itu buat kami ini kok seperti ada masalah ya. Masalahnya di mana sahabat? Kalau bicara nolongin orang yang terzalimi, logika kami menerima. Tapi bagaimana nolongin orang yang melakukan kejahatan, melakukan orang zalim? Oh, kata Rasul, begitu aja kok repot. Nolongin orang yang zalim itu caranya tahjizuhu au tamna'uhu.
Kamu cegah dia jangan sampai keterusan melakukan perbuatan zalim. Mencegah orang untuk melakukan kezaliman itu dengan cara apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Lu nggak capek begini mulu, udah apa? Udah. Yang rugi elu, gitu. Ya. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan, siapapun kita butuh mentor. Siapapun kita butuh guru. Orang yang udah dipanggil guru, butuh guru. Orang yang udah dipanggil ustadz, butuh ustadz. Orang yang udah dipanggil kiai, butuh kiai. Tujuannya untuk apa? Yang namanya kita manusia. Banyak kadang kita melakukan khilaf dan kesalahan. Paling enggak kalau kita udah punya mentor, kita udah punya pembimbing, kita udah punya murabbir roh, kita punya mursyid, mursyid kita yang akan membimbing kita, mursyid kita yang akan senantiasa menegur di saat kita melakukan satu kesalahan. Ya, jangan pernah kita lepas daripada guru. Makanya harus punya guru. Siapapun kita harus punya guru. Nabi Musa aja suruh berguru sama Nabi Khidir kok. Ya. Nabi Muhammad Rasul kekasih Allah berguru sama malaikat Jibril. Ya. Artinya apa? Jangan berhenti ngaji gitu. Meskipun udah dipanggil ustadz, udah dipanggil kiai, udah ngisi di mana-mana, udah khutbah di mana-mana, ngaji mah wajib. Ngerinya orang kalau udah dipanggil ustadz dia kagak mau ngaji, ngerasa yang paling bener ntar. Ya. Ngaji mah kudu wajib. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas ustadz masih ada ustadz yang lebih hebat. Di atas orang yang alim masih ada yang lebih alim. Di atas yang lebih alim lagi masih ada yang lebih. Yang maha alim adalah Allah. Wa du'a'u adapun doa masyhur. Wa du'a'u adapun doa al masyhur yang masyhur. Tahu masyhur ya? Tahu masyhur ya? Apa masyhur? Masyhur ini udah di Indonesia kan ya? Apa masyhur? Terkenal masyhur. Orang itu masyhur. Masyhur. Masyhur ini lawannya apa? Masyhur? Masyhur lawannya bakhur. Ada masyhur, ada bakhur. Masyhur dan bakhur. Wa du'a'u adapun doa al masyhuru yang masyhur. Alladzi a'addat yang disiapkan, yang menyiapkan hu akan doa siapa al fudhala'u orang-orang yang utama. Doa yang masyhur ini udah disiapin oleh para ulama-ulama terdahulu yang diberikan julukan ulama-ulama fudhala, ulama-ulama yang diberikan keistimewaan nama Allah, munasiban yang ada ketersesuaiannya lihadihil hurufi bagi huruf-huruf ini. Ini kreatifnya ulama-ulama kita semua tentu atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya begini gitu ya. Saya maka akan datang apa dzikruhu penjelasannya doa itu. Nah, ntar akan ada tuh ya doanya tuh yang disesuaikan dengan huruf-huruf yang ada di ayat kursi yang disusun oleh para ulama-ulama kita. Wa saya akan datang apa dzikruhu keterangannya doa ini aqibil fusuli setelah lebaran. Aqibil fusuli setelah fasal-fasal. Kayaknya kita nanti doa-doanya habis lebaran ini ya, karena besok malam kita besok malam lebaran. Besok malam kita tawakuf. Maksud hati pengen hatam, tapi karena Kang Hamid pulang kampung, ya kita tunda aja dulu dah ya. Dulu kita mau terusin juga kan kasihan juga
yang pada pulang kampung, ya, kampung kesian. Ntar jadi nggak ikut hatamannya. Udah besok malam kita baca 3-4 baris, udah kita tutup. Habis lebaran malam Selasa, malam Jumat kita isi sama tafsir ayat kursi dulu sampai hatam. Biar ntar kita nemu ini doa-doa yang disusun oleh para ulama-ulama terkait dengan masalah doa ayat kursi. Qala berkata aqib al-fusuli, setelah fasal-fasal ini. Qala berkata siapa sahibul lataifil faridati fil asraril mufidati. Ini nama kitab. Qala berkata siapa sahibul lataifil faridati fil asraril mufidati. Berkata pengarang kitab Al-Lataiful Faridah fil asraril mufidah. Nah, cakep nih buat nama anak nih. Namanya Faridah. Faridah. Nama panjangnya Al-Lataiful Faridatu fil Asraril Mufidah. Gurunya yang kesian absennya ini. Faridah. Faridah cakep nama Faridah. Kasih nama anak Faridah. Berkata pengarang kitab Al-Lataiful Faridatu fil Asraril Mufidah. Man barang siapa qara'a membaca siapa man ayat al-kursi akan ayat kursi samania asyrata marratan 18 kali. Sekarang jumlah yang baru nih 18 kali nih. Kemarin kan yang kita temuin berapa? 17, terus 50, terus 70, terus 11, terus 1000. Ini ada baru lagi nih 18. Semuanya bermain jumlah nih, hitungan ya. Samaniyata asyrata 18 kali. Apanya marrotan kalinya? Barang siapa yang membaca 18 kali ayat kursi, ahya maka menghidupkan siapa Allah Ta'ala biruhid tauhid, dengan ruh tauhid. Maka Allah akan hidupkan dalam batinnya ruhut tauhid, keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahya maka menghidupkan siapa Allahu Allah biruhid tauhid, dengan ruh tauhid. Qalbahu akan hatinya man. Wa syarraha dan akan meluaskan siapa Allah. Wa syarraha dan akan meluaskan siapa, menjembarakan semua Allah, meluaskan siapa Allah bila ta'ifil hikmati, dengan kelembutan hikmah. Orang kalau udah punya hikmah yang ada lembut hatinya, beragama bukan dengan emosi. Orang kalau belum ada hikmah dalam hatinya, yang ada emosian mulu, nggak boleh ngelihat yang beda dikit tuh langsung aja udah, ya bawaannya apa? Marah mulu, ya. Bawanya nesu. Tahu nesu nggak nesu? Nesu. Karena belum ada hikmah. Ilmunya ada, hikmahnya belum ada. Nah, ini apa yang terjadi? Ngalahin orang mulu. Yang benar cuma dia doang. Wasyarahan jembarakan sinten Allah bila ta'ifil hikmati, kelawan pira-pira lembut-lembutnya hikmah. Meluaskan siapa Allah bila ta'ifil hikmati, dengan kelembutan hikmah. Sadrahu akan dadanya man. Wasa'a dan akan meluaskan. Wasa'a meluaskan siapa Allah rizqahu, rizkinya man. Nah, siapa orang yang baca di ayat kursi sebanyak 18 kali, Allah hidupkan hatinya dengan ruhut tauhid. Allah jembarkan, Allah lapangkan hatinya dengan kelembutan hikmah. Allah luaskan rizkinya. Wa rafa'a dan Allah angkat qadrahu, derajatnya man. Wala yara dan tidak melihat hukman siapa ahadun seorang pun. Wala yara lan orang ningali hu ingman sopo ahadun seseorang. Wala yara dan tidak melihat hu ingman siapa ahadun seorang pun illa habahu, kecuali takut siapa ahad hu akan man. Orang kalau ngelihat dia bawaannya takut bukan karena serem, bukan karena nih orang serem, takutnya karena dia punya haibah, karena punya wibawa.
Orang yang ada sungkan aja, segen aja sama nih orang. Kan beda. Orang ditakutin sama orang disegenin. Iya nggak? Orang kalau ditakutin di depannya doang. Di belakang dianya lah. Ngapa sih udah tua-tua masih begitu aja tuh orangnya. Nah itu. Ditakutin. Tapi kalau orang disegani, mau di depan di belakang tetap dihormatin. Lu ngapa? Gua kalau sama dia bawaannya kagak bisa ngomong. Emang ngapa? Sungkan aja bawaannya. Itu harismanya begitu gede banget. Ini orang yang punya haibah, beda dengan orang yang takut. Makanya jangan jadi orang yang ditakutin sama orang lain. Jadilah orang yang emang disungkanin, disegenin sama orang lain. Setiap orang yang ngelihat dia bawaannya sungkan. Waman dan barang siapa? Nih. Waman barang siapa? Kayaknya ada yang kurangnya apa ya? Kro. Ngecut. Waman dan barang siapa? Kataba menulis. Man barang siapa itu kataba menulis, siapa man akan ayat kursi ala syai'in atas sesuatu. Siapa orang yang dia menulis ayat kursi, mau dia tulisnya di kertas, mau dia tulisnya di kulit, mau dia tulisnya di daun gitu ya. Tulis bukan dipoto. Ini bapak yang ngambil simpelnya aja, foto. Tulis ayat kursi nih, contoh nih ada figura apa namanya, kaligrafi di rumah kita tuh ayat kursi. Bukan kita yang nulis, dia nggak bakalan ngasih manfaat apa mau gitu. Bakalan ada efeknya, ada hikmahnya, ada fawaidnya kalau kita baca. Percuma kita beli kaligrafi tulisan ayat kursi kita taruh di rumah kita, tapi kalau kagak pernah kita baca mah nggak bakalan ngasih faedah apa. Baca, syukur-syukur kita yang nulis. Kita tulis. Siapa orang yang nulis ayat kursi, karena maka ada siapa man, ada itu mahfuzan dijaga biidznillahi ta'ala, tentunya dengan izin Allah ta'ala. Dijaga dari apa sih? Minal ahadi, dari berbagai macam bencana, wal afati, dan bahaya. Bencana baik dalam berupa penyakit gitu ya, musibah ya, wal afati ya, dari segala bahaya apa? Tabrakan, jatuh. Tulis tuh ayat kursi ya, taruh di selah-selah kopiah ayat kursi, tapi jangan dibawa kamar mandi, jangan ditulis di kertasnya ditaruh di dalam dompet ditaruh di kantong belakang, dudukin, dosa kita, ya. Ini sudah masuk dalam wilayah spesifik. Nulis doang tuh ayat kursi ya, kayak begitu tuh, dijaga sama Allah dengan izin Allah dari segala macam ya, bencana dan bahaya. Wa min syarri tawariqil laili, dan dijaga sama Allah min syarri tawariqil laili, dari pendatang-pendatang buruk di waktu malam. Dari pendatang-pendatang buruk di waktu malam. Kita nggak tahu yang datang malam-malam rumah kita. Kita nggak mau yang datang tuh yang buruk-buruk gitu. Itu kalau orang dia nulis ayat kursi, ya dijaga sama Allah dari segala mara bahaya, bencana, dan dari segala sesuatu yang datang ke rumahnya di waktu malam yang buruk-buruk. Wan nahari, dan yang datang ya ke rumahnya di waktu siang.
Sain pada saat nulis dalam keadaan wudu, punya wudu. Syukur-syukur udah ditulis dia baca, nggak cuma ditulis. Yang punya warung ya ditempel di warungnya, yang punya showroom tempel di showroomnya, di motor ya. Ya ntar mah Allah kasih jalan aja deh tuh ya, akan masalah fungsi-fungsi dari ayat kursi itu. Cuman ada di NU yang kayak begini. Ini kalau bicara sama selain NU dikata syirik ini. Ini ada di NU hal-hal yang begini. Makanya NU itu apa namanya, kaya dengan hal yang kayak begini. Dan ada kitab khusus memang yang membahas tentang masalah itu. Hadza bayanun fi dzikri fusuli ayatil kursi.